제발 일어나줘. 사랑해. 네 역할은 여기까지야. 맛 좋고 몸에 좋은 이너 아가씨. 용병단이 Halo, selamat datang di Rawang Movie. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Rubah Ekor 9 episode 12, sekaligus merupakan episode terakhir di season 2 ini. Tanpa menunggu lama lagi, berikut rangkumannya. Cerita dimulai di kota Manchuria, dengan Yeon pada periode ini menerima surat dari Geoseong. Surat itu berasal dari Leon, yang menuliskan agar dirinya semasa muda itu berubah dan memintanya kembali ke Geoseong, karena di sana masih ada rang yang harus dia jaga. Leon menuliskan jika dia sudah tidak punya banyak waktu lagi dan harus kembali ke masa depan. Oleh sebab itu, Yeon harus menjaga adiknya. Tidak lupa Leon menuliskan jika Ayum saat ini telah berinkarnasi dan sekarang hidup sebagai istrinya di tahun 2023. Tulisan terakhir itu membuat Leon era 1938 ini kembali bersemangat. Dia lalu menyuruh Shinju mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk kembali ke Geoseong. 돌아가자. Peristiwa ini terjadi 9 jam sebelum waktu gerhana tiba. Jaeyu dan Yeohee masih hidup, tapi Yeohee kehilangan suaranya akibat luka pada lehernya. Itu berarti kedepannya dia sudah tidak bisa bernyanyi lagi, tapi setidaknya dia masih hidup. Ketika Jenderal Kato mendatangi butik pengantin siput, dia bertemu dengan Yeon yang memang sedang menunggunya. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Kato sebenarnya adalah Daitengu, iblis yang disembah sebagai dewa gunung Jepang. Dengan kata lain, orang-orang Jepang juga mempercayai keberadaan dewa gunung seperti di Joseon. Kato menginginkan batu pelindung karena ternyata bisa menciptakan penghalang besar yang bisa melindungi wilayah kekuasaan Jepang dari orang-orang yang ingin memberontak. Kato mengancam agar Yeon menyerahkan batu pelindung itu atau dia akan membunuh Jaeyu dan Yeohee. Sementara itu di Myonga, Akira juga datang menemui Hongjun dan Rang. Dia memberikan ultimatum kepada mereka berdua agar segera mendapatkan batu pelindung untuk ditukar dengan para sandera. Ucapan Akira tadi itu membuat keduanya menjadi dilema dan tentunya menguji kesetiaan mereka kepada Yeon. Tapi tidak lama kemudian Yeon muncul dan meyakinkan mereka berdua untuk bekerja sama mengalahkan Kato. Karena jika Kato bisa dibunuh, maka otomatis Yeohee dan Jaeyu juga bisa diselamatkan. Lalu Yeon mengumpulkan semua penghuni Myonga. Di sana dia memberitahu tentang rencana penyelamatan sandera, sekaligus menghabisi Kato dan para kroninya sebelum gerhana bulan berakhir pada pukul 7 malam ini. Untuk membalikkan keadaan, Yeon menggunakan keterampilan bos bandit dan anak buahnya. Dia juga menggunakan kemampuan Shinju berbicara dengan hewan untuk melacak dan menemukan para sandera. Tapi rencana mereka itu diketahui oleh Jung Daesung yang lalu melaporkannya kepada Akira. Akira kemudian memberitahu Kato mengenai rencana Yeon dan kawan-kawan dan menyarankan agar memindahkan para sandera. Tapi Kato sama sekali tidak berniat untuk memindahkan mereka. Dia justru memberikan perintah kepada Akira untuk menggagalkan upaya Yeon tersebut. Hongjun pergi mengunjungi Taluipa, namun saat ini dewa gunung asli yang berada di tubuh Hogeong telah berada di sana duluan. Dia sangat kuat, bahkan dewa sekelas Taluipa pun tidak bisa melakukan perlawanan. Kemudian Hongjun masuk menemui Taluipa dan berniat untuk meminjam matanya.
Namun Taluipa telah kehilangan mata ribuan milnya itu karena telah direbut oleh Dewa Gunung Asli. Taluipa lalu meminta Hongjun segera memberitahu Yeon jika dia harus kembali malam ini dan membawa batu pelindung kembali ke masa depan. Akhirnya mereka mengetahui di mana Kato menahan Jaeyu dan Yohei. Walaupun Yeon merasa ada yang aneh, tapi mereka memutuskan segera pergi ke tempat tersebut. Sunwoo tiba di tempat acara pernikahannya akan dilangsungkan. Dia datang dengan gadis-gadis Gisaeng yang menjadi pagar ayu mempelai wanita. Di sana mereka mulai memasang alat peledak pada tempat-tempat yang dikatakan oleh Yeon. Sementara itu di ruang bawah tanah, Akira memberi 2 buah alat suntik kepada Ogama dan Yuki. Alat suntik itu berisikan cairan dari pohon guiso yang bisa membuat korbannya menjadi gila dan hilang kendali. Mereka diperintahkan untuk menyuntikkannya kepada tahanan. Tetapi Jaeyu menyerang Ogama dan menghancurkan salah satu alat suntik, sehingga sekarang hanya tersisa 1. Mereka pun lalu memutuskan menyuntikkannya kepada Jaeyu. Tidak lama kemudian Rang dan Hongjun tiba di penjara dan melihat Yuki menahan Yohei dengan sebilah pisau. Tapi Hongjun berhasil mengalihkan perhatian Yuki dan melumpuhkan wanita tersebut dengan mudah. Sehingga Yohei pun berhasil diselamatkan. Hongjun kemudian segera mencari Jaeyu dan meninggalkan Rang bersama kekasihnya. Tapi tanpa mereka sadari ternyata Yuki masih hidup. Sementara itu Ogama membawa Jaeyu ke tengah hutan. Di sana dia menyuntikkan cairan guiso ke tubuh Jaeyu, yang membuat pria itu pun mulai merasakan sakit di kepalanya dan mulai hilang kendali. Tidak lama kemudian Hongjun datang dan melepaskan ikatan Jaeyu. Tapi Jaeyu yang hilang kendali menyerang majikannya itu sendiri. Hongjun yang tidak ingin menyakiti pelayannya itu tidak melakukan serangan balasan, sehingga bahunya pun terkena gigitan. Akibat merasakan darah Hongjun, Jaeyu perlahan kembali sadar. Namun tidak lama kemudian racun guiso kembali mempengaruhi pikirannya. Jaeyu berusaha menjauh dari Hongjun karena dia tidak mau menyakiti majikannya tersebut. Dan akhirnya dia pun lalu memutuskan untuk menikam dirinya sendiri. Sementara itu Ogama kembali ke dalam penjara. Dia dan Yuki bekerja sama untuk menyiksa Rang. Melihat Rang berlutut dan tidak sanggup untuk melawan, Yohei mencoba menghentikan Yuki dengan menusukkan pisau ke arahnya. Hal itu membuat Yuki sangat marah. Dia lalu hendak membunuh Yohei di hadapan Rang. Rang lalu teringat dengan perkataan Yeon kepadanya, yang berkata jika dulu ayah mereka pernah berkata, walaupun Rang hanya keturunan darah campuran, namun dia tetap merupakan bagian dari keluarga rubah ekor 9. Rang bahkan bisa memiliki kekuatan jauh lebih kuat dibanding Yeon. Dan tiba-tiba Rang berhasil mengeluarkan kekuatan rubahnya. Matanya berubah dan dia dengan mudah menghabisi Ogama. Kejadian itu membuat Yuki sangat kaget dan berlari melihat keadaan rekannya tersebut. Tetapi saat itu juga Rang mengendalikan kapaknya menyerang Yuki, yang lalu menghabisi wanita itu seketika. Ketika mereka berpikir telah menghabisi musuh, tanpa diduga Satori masih hidup dan mulai mendekat. Tapi tiba-tiba dari belakang Yeon era sekarang menghabisi pria itu dari belakang. Dia juga membantu Hongjun menyelamatkan nyawa pelayannya, yaitu dengan memberikan bunga pusali yang dipercaya mampu membuat darah seseorang mengalir lagi. Dengan waktu kurang dari 1 jam sebelum gerhana,
Pesta pernikahan besar antara Sun Woo dan Kato akan berlangsung. Ketika sumpah pernikahan diucapkan, tiba-tiba Sun Woo menyela perkataan pendeta. Dia mengingatkan semua hadirin jika mereka semua akan mati, mengingat aula itu telah dipasangi alat peledak. Namun ternyata wanita di depan Kato sebenarnya bukanlah Sun Woo, melainkan Yeon yang menyamar. Suasana seketika menjadi kacau balau. Tembakan senjata menghujani bandar hotel. Shinju, Sun Woo, bos bandit, dan sekelompok pria dan wanita lain semuanya terlibat dalam aksi tersebut. Sun Woo berhadapan dengan para penjaga di lorong. Setelah terlibat baku tembak yang cukup lama, akhirnya dia berhasil membunuh gubernur. Ayahnya sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh putrinya itu. Namun Sun Woo dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah seorang aktivis kemerdekaan. Ayahnya yang marah menembak Eun-ho dari belakang, tapi Shinju melindunginya dan bergegas membawanya pergi. Tidak lama kemudian, rombongan tentara Jepang datang dan mengira ayah Sun Woo sebagai tersangka pembunuh gubernur dan menembaknya. Di luar, Sun Woo dan Shinju akhirnya berpisah. Sekaligus itu merupakan pertemuan terakhir mereka, karena tepat gerhana bulan nanti Shinju akan kembali ke masa depan. Kembali ke Hotel Bando, Kato menangkap Yeon dan meledakkan bahan peledak tepat di kakinya. Dengan menggunakan kekuatannya, dia berhasil mentekik Yeon. Tetapi itu hanya awal dari kenaikan level Yeon. Dia menggunakan kekuatan rubah ekor 9 untuk menghentikan Kato. Setelah kematian Kato, Yeon berencana segera pergi. Namun Akira dan para tentara Jepang datang sambil melepaskan tembakan ke arahnya. Tapi Hong Jun datang membantu menghabisi Akari. Dia memberikan waktu kepada Yeon segera pergi. Sementara itu dia akan menghabisi para prajurit Jepang tersebut. Di luar, Yeon kembali harus berhadapan dengan Jung Daesung dan anak buahnya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Moyong datang membantu. Yang ternyata sebelumnya Yeon berhasil menghidupkan Moyong kembali dengan bantuan Dewi Fortuna. Oleh sebab itu, Moyong ingin membalas kebaikan sahabatnya tersebut. Dia berterima kasih kepada Yeon dan menggunakan kekuatan apinya untuk menghentikan para penjaga. Akhirnya Yeon dan Shinju tiba di tempat Talwipa dan siap memasuki gerbang waktu. Tapi kemudian Rang datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Di sini Rang dengan tulus dan berlinang air mata mengucapkan perpisahan kepada kakaknya. Rang berkata agar Yeon tidak perlu lagi mengkhawatirkan dirinya, karena sekarang dia telah berhasil membangkitkan kekuatan rubah dan dia bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah melakukan perpisahan dengan adiknya, Yeon dan Shinju memasuki gerbang waktu. Ketika Hong Jun kembali ke Myonga, dia menemukan bahwa Yeon telah meninggalkannya hadiah, sebuah sapu tangan yang dibordir sendiri oleh Yeon. Yeon meminta Hong Jun memaafkannya karena tidak bisa membalas perasaannya. Keesokan harinya, Hong Jun sedang berjalan-jalan. Dia membaca koran yang menuliskan jika Jepang telah mengirim seorang jenderal pengganti Kato. Sekarang bos bandit juga telah tobat dan beralih profesi sebagai pengantar makanan. Di sana juga terlihat Mo Yeong yang saat ini menjadi tabib keliling untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Hong Jun juga mendatangi pengantin siput.
dia memberikan hartanya untuk digunakan sebagai dana perang kemerdekaan. Sementara itu di Myonga, Rang membantu Yeon era ini agar bisa lepas dari kecanduan terhadap opium. Walaupun sering dibuat marah, tapi Rang melakukan semua itu dengan ikhlas. 느꼈지만은 않은 눈치다. 이랑이 어린 Ketika malam tiba, tiga dewa gunung kembali bersatu. Mereka bersiap untuk menghabisi gubernur jenderal yang baru dan para pengawalnya. 네가 떠난 그곳은 Scene beralih ke tahun 2023. Saat ini Yeon keluar dengan payung merahnya. Dan di sana akhirnya dia bertemu dengan istrinya kembali. 늦었지. Dan cerita pun tamat. 돌아올 줄 알았어.